Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grupnya MNC. Yang pertama IPTP, kedua Kepik, ketiga IATA, keempat Behit, kelima Becap, keenam BABP, ketujuh MNCN, kedelapan BMTR, dan terakhir BEL. Walaupun BEL ini bukan ya dari grupnya MNC. Langsung saja ke saham pertama, ada IPTP yang ditutup di harga 71 terkoreksi 1,38%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker summary-nya, IPTP hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IPTP jebol juga ya 80. Jadi apakah ini menarik? Kelihatannya volume mulai meningkat di area bawah ini. Kita nggak tahu nih apa rencananya. Kalau memang volume besar ini di markdown dulu dan setelah itu naik, ya semestinya hari ini atau minggu depan Senin itu rebound lagi balik ke atas 80. Dan juga untuk IPTP itu sudah membentuk lower high, tapi posisi IPTP sekarang itu ada di support 70. Cuman nih apakah markdown akumulasi ya? Ini kan dia sempat naik volume besar terus diturun, naik, turun. Dan kalau dilihat dari candle monthly memang bulan lalu tuh buangan cukup besar ya. Kelihatan dan membentuk lower low, lower high. Jadi kondisi seperti ini ya kalau nekat lah ya. Sekarang kan di supportnya tinggal misalnya 5% turun, tinggalin. Berarti dia membentuk lower low, lower high lagi. 2 hari dia terus membentuk lower low, lower high, ya arahnya bisa turun lebih dalam. Ini kan sempat open gap up ya kemarin, tapi habis itu dibawa turun pelan-pelan dan kembali ke harga penutupan sebelumnya. Jadi seperti itu aja untuk IPTP. Ini saham downtrend, cuman ya itu kita lihat aja nih. Ini kan ada volume mungkin crossingan juga nih ya, kiri kanan kelihatan meningkat ya. Kita lihat nanti jebol nggak 70. Seperti itu. Untuk IPTP langsung saja ke saham kedua. Ada Kepik yang ditutup malah menguat 2,53% ke harga 81. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya, Kepik ada akumulasi dari brokernya sendiri ya, EP, dan langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, belum kemana-mana juga ya. Dia disupport kuat juga di semenjak Januari. Kalau IPTP itu baru menyentuh. Kalau Kepik ini udah 4 minggu, udah sebulan yang lalu dia di bawah dan konsol aja ya. Semoga aja ini momentumnya untuk dia balik ke arah, karena hari kemarin dia sudah menembus EMA 20-nya dengan volume besar. Ini kelihatan volume besar ya. Ya kita lihat ada tarikan nggak hari ini ya untuk Kepik, karena sudah ada sinyal pembalikan arah candle hijau, dan ya ini bisa pola morning star tapi nggak ideal menurut saya polanya. Ya kalau minat kondisi sudah hijau seperti ini, kalau dia tutup lagi di bawah 79 apalagi di 7877 ya gagal, udah seperti itu ya. Kalau mau ya pelan-pelan dia ini naik. Kalau dilihat dari candle bulan lalu memang turun ya, konfirmasinya bulan ini Desember kalau bisa tutup di atas. Kita lihat nih ya, dekat-dekat 86 85 itulah. Kalau di atas itu tutup sih mantep tuh bulan ini. Jadi seperti itu. Untuk Kepik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IATA yang nggak bergerak-gerak ya, beberapa minggu di 140 aja, sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing 5 hari minggu ini mulai net buy. Kalau dia broker sebenarnya IATA diakumulasi brokernya sendiri. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ini kelihatan malah IATA ini volumenya meningkat di area atas. Cuman ya itu tetap hati-hati ya. Bisa jadi dia konsol nanti dibuang. Yang penting kuncinya untuk IATA nih. Kalau dilihat nih pakai 130 ya, pakai 130 bisa tuh ya. 134 lah ya. Turun dari itu tinggalin aja untuk IATA. Dan kalau mau bagus ya hari ini rebound minimal tutup di atas EMA 60-nya ini. Garis hitam ini 146 147 tuh oke tuh. Berarti harus naik sekitar 4%. Sangat mungkin kalau memang digoreng. Kalau memang ada inflow nanti di IATA, karena IATA ini biasa naik 10%, 5%, 7% ya biasa. Kita lihat aja ini kan volume mulai meningkat dan MACD mulai pelan-pelan mengarah ke atas. Kalau dilihat dari candle bulanannya, bulan lalu doji ya, udah lama nih konsolnya nggak kemana-mana. IATA ya semoga momentumnya Desember ini mulai coba rebound ya. Ini bahkan dari November tuh belum mampu menembus area resistennya 145.44 itu untuk IATA. Jadi seperti itu aja untuk IATA. Menarik, bisa diperhatikan nih. Siapa tahu hari ini digoreng saham-sahamnya grup MNC. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Behit yang ditutup di harga 60 terkoreksi 1,63%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia broker summary-nya Behit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Behit juga belum kemana-mana ya. Dan
sudah di bawah EMA 200-nya. Jadi untuk penentuannya ya memang harus tembus 64 65 nih dulu. Di atas EMA 60-nya nih oke. Atau titik aman pertama ya di atas EMA 200-nya nih aja dulu. Di atas 62 63 tuh udah oke ya, bisa tutup di atas itu untuk Bahit. Kalau untuk Monthly ini dia koreksi dengan volume biasa aja, makin kecil ya. Bulan lalu ya, bulan ini nih konfirmasinya kalau sudah bergerak di atas 65 ya, 65 aja, 65 70 tuh udah oke untuk Bahit ya. Jadi seperti itu untuk Bahit. Kalau berminat ya hitung aja risk rewardnya, bisa di 57 kah, 56 itu stop loss saja. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup juga terkoreksi sangat dalam 5,1% ke harga 93. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Becap ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Becap ini juga dibuang dulu, nggak tahu ada apa ya. Jebol support semenjak Juli 2022. Kalau dilihat historinya, weekly-nya, biar lebih kelihatan volumenya koreksi kering ya, cuman dibawa turun terus. Ini volume besar 8788 itu ya. Itu toleransinya 8788. Untuk Becap kalau harga sekarang ya biasanya kan angka psikologis tuh angka genap 90. Nah di area ini. Nah, ini nggak masalah kalau nekat loh, tapi ini saham downtrend ya, terus membentuk lower low, lower high. Kalau berminat ya bisa aja stop loss cukup dalam, tapi di bawah 87 86. Harga sekarang berarti 6 poin, stop lossnya sekitar 7% ya. Ya kalau mau bagus semoga aja ya minggu ini atau minggu depan kembali ke atas 100. Itu bagus untuk Becap. Selama di bawah itu ya mungkin konsolnya di bawah ini. Jadi seperti itu. Untuk Becap langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BABP yang 2 kali di bawah ARB ke harga 111. Kalau dia transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BABP itu di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BABP yang perkiraan saya juga dia menembus 140-nya ternyata gagal. Memang harus diakui untuk mengikuti pergerakan saham-saham grup MNC itu untuk swing menurut saya cukup susah ya. Karena ya di market apapun bisa terjadi. Kelihatannya serius naik, ternyata dibantai turun lagi ya. Ini kan kelihatan nih volume meningkat, koreksi volume kecil, ditarik naik, tiba-tiba dibuang lagi ya. Ini seperti halnya dulu saya di Becap. Becap ini juga waktu itu kena ya. Saya coba dari bawah ikutin naik TP, beli lagi naik TP, terus beli lagi bawah, sempat beli di area atas nih ya. Setelah TP di candle merah nih, pas dia break tanggal 9 September itu saya beli buy on break karena melihat dia menembus EMA 200-nya setelah koreksi tipis. Ternyata dibuang cut loss. Waktu itu di tanggal 14 September dia jebol 140. Cut loss tuh buy on break tuh 5%-an saya cut loss-nya ya. 6% kalau nggak salah. Terus dia turun dalam dan sekarang nggak kemana-mana ya. Itu memang agak susah ya ngikutinnya untuk saham-saham grup MNC ini swing ya. Kalau salah momentum tiba-tiba dibuang. Jadi agak beresiko menurut saya kalau untuk buy on break saham-saham grup MNC ya. Belinya tuh mending pas dia konsol di support atau baru nyentuh support itu. Jadi seperti itu aja untuk BABP. Ada 2 kali ARB dengan volume besar. Kalau dilihat dari candle bulan lalu itu bagus padahal volume besar. Cuman memang nggak sempurna ya pola Morningstar-nya dan bulan ini koreksi. Kalau dilihat historinya ya semoga aja bulan ini balik ke arah dulu ya. Untuk BABP bisa kembali ke atas 120 itu udah cukup oke ya untuk BABP. Tapi lihat aja nanti di 105, 110 tuh ada perlawanan nggak? Support kuatnya 100, pakai itu aja. Tapi semestinya nih bisa ada pantulan di 107, di 108, 110. Kita lihat aja hari ini untuk BBP. MACD-nya sudah mengarah ke bawah, sinyal dead cross sudah terlihat, bar chart di bawah 0 juga meningkat. Jadi wait and see dulu lah untuk BBP seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 825 menguat 3,77%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bukan semuanya MNCN ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MNCN malah bagus nih ya. Dia bertahan di atas 800 konsol. Nah ini contohnya beli-beli aja deket support, sabar tunggu aja dia bertahan ya hot. Kalau dia jebol stop loss. Ini kita lihat nanti. Kalau volume kuat buy on break false nggak nanti ya. Kita lihat hari ini atau minggu depan. Semoga aja nggak false ya. Kalau dilihat bulan lalu juga koreksi cukup dalam terus di reject bulan ini ya. Semoga konfirmasinya itu 850, 880 tuh ya.
Kalau bisa tembus 850 itu cukup oke lah untuk MNCN, asal bergerak dan nggak false break ya. Kalaupun Bapak Ibu nanti mau buy on breakout resisten MNCN di 850 ya, yang penting punya stop loss. Kalau dia false break, jual, seperti halnya di Becap misalnya, yang seperti waktu itu saya beli ya di tanggal 9 September 2022 itu buy on break di sekitaran 150-152, saya beli 2 harga, terus besokannya merah dan jebol ya, saya kasih toleransi 7%. Kalau Bapak Ibu seperti itu bisa 3% kan, 4%, ya semestinya maksimal tuh 7%. Berarti kalau dia buy on break turun lebih dari 7% tuh menurut saya gagal ya. Jadi seperti itu. Untuk BMCN kalau punya yang dari bawah ya tetap hold aja dulu. Kalau MNCN nembus resisten, follow aja. Kalau dia merah jebol resisten ya TP dulu. Nanti di bawah lagi, jangan diharap-harap. Jadi seperti itu. Untuk MNCN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup menguat 1,36% ke harga 296. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekerja BMTR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMTR juga ya, ini waktu itu juga saya beli di area atas nih di 300. Saat dia koreksi saya beli dan konsol nggak naik-naik ya, dan jebol juga. Karena dia naik turunnya cuma 3% tuh, dari 300 ke 310 turun, 300 ke 10 turun. Dan ini dia mencoba naik lagi dan bisa jadi double bottom. Kalau nekat buy on break ya, kondisi seperti ini 300 ya, kalau dia merah lagi satu candle, stop loss saja 1% atau 2% stop loss. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 290 nggak masalah juga, karena risk reward masih masuk kalau memang tembus ya. Tapi kalau Bapak Ibu tarik risk reward seperti ini ya nggak ideal. Tapi kalau Bapak Ibu tarik ke neckline double bottomnya nanti bisa jadi ya di area 320 3514 nih ya bisa ideal risk reward 1:2. Kalau minat, kalau nekat buy on break ya hitung-hitung juga ya. Yang penting mana nyamannya. Jadi seperti itu. Untuk BMTR langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BEL yang ditutup menguat 5,26% ke harga 140. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BEL itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BEL bagus. Dia sudah membuat swing low-nya di 130 dan ada momentum untuk dia hari ini menembus 150-nya. Tapi ini disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat dari candle bulanan, bulan lalu dia membentuk candle doji dan dikonfirmasi dengan candle hijau. Tapi kan itu masih baru 2 hari, belum pasti. Tapi ini sinyal udah bagus. Setelah dia membentuk pola 3 black crow, dia dikonfirmasi doji, pembalikan arah. Kalau dilihat dari candle bulanan, ya memang support kuatnya 110. Cuman terlalu dalam. Kuncinya 130 aja turun dari itu, ya stop loss. Untuk BEL dan lengkungannya juga bagus nih. Dia terus membentuk higher low, higher high. Tinggal nunggu tembus 150, siap-siap uptrend untuk BEL. Ya, jadi seperti itu untuk BEL. Menarik diperhatikan hari ini karena BEL juga udah turun dalam dan mulai konsolidasi. Ini kelihatan konsol. Dia naik dah low-nya. Tinggal nunggu neckline 150 ditembus, siap-siap mencoba ke 200, menguji EMA 200-nya. Tapi ini disclaimer on. Jadi bisa diperhatikan BEL hari ini dan minggu depan. Kuncinya 130 support, jangan jebol. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.